Salam semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Yono Andisata Lingga. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya. Prodi saya adalah Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Jam saya 2019202. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar ataupun kegiatan proses belajar mengajar untuk anak TK kelas besar. Sebelum kita mulai, untuk lebih dalam lagi, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu selama kehidupan kami ini, Bapa. Hingga Engkau masih memberikan kami kehidupan untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kami memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami anak rindu untuk mempraktekkan sebuah kegiatan proses belajar dan mengajar, Tuhan. Kiranya Kau terus serta dalam bimbingannya, ya Bapa, yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kudus, ya, amin. Oke, kita mulai. Salam adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Gimana kabar hari ini? Udah siap belum nih dengar kita perenungan bersama-sama tentang firman Tuhan? Wah, kita sudah siap dong. Ayo, di sini siapa yang tiap hari ataupun tiap renungan diajak orang tuanya untuk berdoa bersama-sama, mengucapkan bersama-sama? Wih, pastinya ada dong ya orang tua seperti itu yang mengajak anaknya, atau mengajak adik-adik, ataupun adik-adik mengajak orang tua untuk ayo ya kita renung bersama-sama. Good job buat kalian. Oke, kita mulai ya. Di sini kakak akan menceritakan tentang bencana alam. Wih, sudah pada tahu belum apa itu bencana alam? Nih, kalau belum tahu kakak kasih tahu. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan juga yang lain-lain, lalu gunung meletus. Nah, kok bisa sih kak bencana alam ini terjadi? Oh iya, di sini kakak juga akan membagikan bencana alamnya menjadi dua bagian. Kok dua sih kak? Iya, dua. Yang pertama adalah bencana alam yang dikehendaki Tuhan, dan yang kedua adalah bencana alam yang dilakukan oleh manusia. Lalu kak, apa saja yang mungkin ada bencana apa saja sih kak yang disebabkan oleh kehendak Tuhan dan juga oleh kegiatan manusia? Nih, yang pertama nih, yang kehendak Tuhan. Sama halnya yang terjadi di cerita Nabi Nuh. Pasti sudah tahu cerita Nabi Nuh dong ya. Cerita Nabi Nuh yang di Kejadian 7 ayat yang keempat. Mari kita buka bersama-sama. Kejadian 7 ayat yang keempat. Kejadian 7 ayat yang keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada hujan-hujan itu yang dibenarkan Tuhan kepada Nabi Nuh. Cuman karena Nabi Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga ia telah digerakkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera supaya ia selamat dari kejadian itu. Oke, terus kak, apa sih yang disebabkan oleh manusia? Disebabkan oleh manusia itu apa saja ya? Nih, salah satunya adalah tanah longsor. Kok bisa kak tanah longsor? Iya, karena tanah longsor itu dia longsor dari ke atas ketinggian itu karena pohon-pohon yang ada di situ tidak ada lagi, sudah ditebas secara liar, sehingga tanah itu tidak kuat lagi menopang derasnya air ketika musim hujan. Ketika tanah lembab itu sudah tidak mampu menopang lagi. Ibarat katanya kayak apa? Ini sebuah paku, ini sebuah papan dan papan ini tidak akan saling mengait jika tidak ada pengaitnya. Nah, sama halnya seperti itu. Tanah tidak akan kokoh, tidak akan kuat jika pohon itu tidak ada, karena tanah itu tadi mendapat kekuatan dari akar pohonnya. Tanah itu tadi mendapatkan stamina untuk bertahan itu dari akar pohonnya, tapi ternyata manusia menebang pohon itu secara liar, dan akibatnya karena pun menjadi lembab, menjadi
gambut dan akhirnya tidak kuat menopang lagi dan akhirnya longsor. Nah, itu yang disebabkan oleh manusia. Oh iya, ada yang tahu belum nih siapa itu Nuh? Pasti ada beberapa yang belum ya. Kalau belum, mari kita buka kitab kita dari Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela. Nuh itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan Allah kita. Ini sungguh luar biasa, bukan? Sehingga dikehendaki dan diberi karunia untuk menyelamatkan diri, membuat bahtera dengan hewan-hewan itu dan keluarganya. Di sini yang dialami Nuh tadi adalah bencana yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan sudah memerintahkan sebenarnya kepada Nuh untuk bersiap-siap, karena Tuhan sangat menyesal dan menangis hatinya melihat kegiatan manusia dan juga perilaku manusia yang sangat jauh dari kata patuh akan Tuhan. Sangat jauh sekali sehingga Tuhan menangis, sedih sekali. Jadi Tuhan berkata Tuhan akan menghapuskan segala yang ada di bumi dan meletakkan air bah selama kepada alam. Di situ juga Nuh membuat bahtera itu selalu dicela oleh orang-orang juga, diomongin, kamu buat bahtera ada pembunuhan sih, buat ini sih. Nah, Tuhan tidak goyah, dia tetap membuatnya sehingga pada akhirnya air bah itu datang dan hanya dia dan juga keluarganya, juga beberapa hewan, dan dikehendaki Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Nuh ya. Kita menjadi contoh yang benar bagi orang sekitar kita, lakukan segala kehendak Tuhan, menjadi semuanya menurut semua perintah Tuhan, dan juga mematuhinya. Kita tidak boleh menentang Tuhan, karena Tuhan itu sudah menebus kita dengan darah Roh Kudus. Luar biasa, bukan? Bagi Tuhan itu. Nah, adik-adik, ada pun kegiatan-kegiatan dan perilaku yang harus kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya, kita berbakti terhadap bersama. Nih, kayak misalkan si A, Anis, Alek, dan si B, si Bonda. Aleknya sedang kesusahan. Yang pasti Bonda bisa menolong, membantu, itu dulu namanya saling mengasihi dan saling tolong. Itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan sungguh suka dan Tuhan sungguh mengingatkan seperti itu. Lalu Kak, bagaimana dengan bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia tadi? Ya kita sudah hutan kita harus menjaga lingkungan kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga harus merawat lingkungan kita sebagaimana mestinya, karena Tuhan sudah menitipkan dan menetapkan kita, nah kita harus menjaganya. Kita dari sekarang kita harus rajin menanam pohon, merawat rumah kita, membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah harus dalam waktu. Oke. Dan juga tanam pohonnya tadi adalah supaya tidak longsor, karena tidak ada tanam tinggi tadi, tidak ada pohonnya, maka otomatis tanam tadi tidak akan mendapatkan kekuatan yang benar, akhirnya tanam tadi longsor gitu. Oke, baik adik-adik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti akan membuat lagi, men-sharingkan ataupun mengajak adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya dalam Bapa kami, dalam Tuhan yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan, kegiatan pada hari ini sudah selesai. Kiranya Engkau terus serta dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Bimbing kami untuk melakukan yang baik ya Tuhan, supaya kami mampu menjaga lingkungan kami dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih karena Engkau membimbing kami untuk menjadi contoh bagi orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dadah, salam.